Pada seluruh teman-teman MSC atau Makassar Slankers Club, diharapkan untuk bisa hadir di acara One Next Time yang digelar oleh MSC. Semoga MSC ke depan semakin jaya, bisa mengembalikan MSC yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua teman-teman Slanker dimanapun berada, saya harap kalian bisa hadir di acara kita One Next Time Makassar Slankers Club yang akan diadakan di Cafe Pior, Jalan Sunu pada tanggal 8 Agustus 2024. Jadi datang ya. Saya cabut. Arman Makassar Slankers Club mengajak teman-teman untuk hadir. Kalian Slankers, kalian harus hadir. Yang kita tadi tanggal 8 hadir kita acaranya Makassar Slankers Club. Jangan aku selengker kalau nggak datang di acara One Night One Night Stand tanggal 8 Agustus. Ayo, datang tunggu Ki. Halo sahabat semua, sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini. Kembali lagi bersama saya Ale is back di Stray of Hair. Jadi kali ini saya kedatangan teman-teman dari Makassar Slankers Club. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan, kita bisa dulu memperkenalkan satu persatu teman-teman dari Slankers ini. Mungkin dimulai dari Kalau saya Gafar. Nama saya Ada. Halo, saya Ivan. Saya Firman. Bagaimana kabar ini semua? Sehat-sehat, masih semangat-semangatnya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Stray Hair. Mungkin kita langsung gas deh pertanyaan yang pertama, tanpa banyak basa-basi nih kayaknya. Dan tampilan-tampilan wajah-wajah dari teman-teman Slankers ini kayaknya mungkin teman-teman semua kayaknya nggak asing. Dan saya juga kayak perbedaan fisik sekarang mungkin kayak Bang Gafar agak lebih fresh nih, nggak kayak yang kalau dulu aduh Itu melambangkan masih gondrong-gondrong aja. Oke, mungkin saja yang teman-teman yang minum slow, merokok boleh digas-gas. Pertanyaan yang pertama buat teman-teman Slanker yang ada di Stray pada hari ini. Pertanyaan pertama dari saya. Sejarah berdirinya MSC sejak tahun kapan? Kayaknya Bang Gapar yang lebih mengerti itu karena Kalau berdirinya MSJ itu tahun 99, tapi resminya di pusat itu 2001, baru kita resmi di pusat. Jadi butuh 2 tahun ya, kita statusnya belum resmi. Nanti bulan tahun 2001 baru kita resmi di pusat. Tapi itu memang totalitas para teman-teman Slanker itu pada saat itu. Oke, kalau totalitasnya teman-teman waktu tahun itu lebih bagus memang. Ya, pada saat kita ngumpul semuanya. Padahal pada saat itu juga kita belum punya komunikasi seperti HP apa segala macam. Tapi kalau suruh ngumpul. Ya, lebih bagus nih. terbatas dulu komunikasi. Tapi alhamdulillah kita kalau jadwal ngumpul pasti ngumpul semuanya. Iya. Luar biasa. Teman-teman yang lain mungkin Ada mungkin juga lebih duluan masuk dari pasar. kalau kita sejak tahun kapan kita bergabung? Kalau saya kemarin waktu bergabung itu tahun 99 sudah kenal di jalan semua sama kawan-kawan. Tapi saya resmi juga masuk di situ tahun 2000. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, luar biasa. Silaturahmi berjalan terus. Totalitasnya yang teman-teman Slanker sampai saat ini luar biasa. Ivan tahun berapa masuk Bang? Gabung di mes Sama ada kayaknya tahun-tahun Angkatan gini, iya. angkatan gini. Sekitar tahun 2000-an. Tahun berapa ini? Kalau Bang Fian? Firman. Oh, Bang. Diganti kah? Kalau saya tahun berapa itu album Virus? Tahun berapa album Virus? Oh, sekitar 2010 2001. Ah, salah. 2001. Album Virus itu kayaknya saya mulai awalnya kan saya sering nongkrong-nongkrong di pantai.
ketemu sama Bang Gapar Melapan. Pantai ini. Nah, pantai yang zaman dulu Losari yang masih asli, masih yang banyak pengamen-pengamen tuh. Dari situ saya lihat, wih kayaknya ada ternyata ini komunitasnya ini Slanker. Jadi saya cari tahu di mana ininya, di mana sekretnya. Ketemu sama Bang Gapar, waktu itu masih jangkis baru gondrong, jual-jualan bendera-bendera slang. Wah ini kayaknya ini. Oh jadi Slanker mungkin ini. pada saat itu Bang Gafar mungkin pencetusnya untuk totalitasnya Yang di Makassar sebetulnya yang pertama itu ada Adnan. Ya. Yang resmi di pusat itu di sebetulnya. MSC-nya ini maksud saya. Ya, sebelum MSD kan ada yang resmi sebelumnya. Ya, fans club itu Adnan yang pegang, tapi di Ratu Langit, tapi enggak berjalan itu fans clubnya kan. Makanya kita yang dirikan MSD ya. Oke, selanjutnya apa alasan teman-teman dulunya itu bergabung di MSC atau Slanker? Awalnya, kalau Bang Gafar mungkin apa alasan Bang Gafar terbentuknya ini MSC? Karena apa? Ya itulah karena itu hari waktu pas kita di Makassar kan besar Slankers, tapi yang wadah itu tidak ada. Ya termasuk itu hari kita cari tahu, bilang ada yang resmi di pusat Adnan, yang di Ratu Langit, tapi kan dia tidak jalan. Makanya kami teman-teman dari yang suka slang itu hari kita dirikan MSC. Hingga saat ini? Ya hingga saat ini. Luar biasa. Kalau tahun 2021 kayak yang masih sering kadang setiap malam minggu di Moratinda ya? Betul, ya di situ. Masih kita sering ketemuan di sana teman-teman. Masih Jalan kaki di situ dari sekret di jalan kaki. kekompakan pada saat itu mungkin masih lebih Solid sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya, album atau lagu dari Slang yang menurut teman-teman ini yang paling berkesan itu album yang mana atau lagu yang mana? Mungkin satu lagi. Satu pasti. Yang penting ini ya. Apa yang dulu? Apa deh? Mana kita andalan tak? Album tak, Bang? Yang paling berkesan pada saat itu. Satu saat kayaknya saya. 11. Iya. Besar. Karena bonusnya kapan ini? Oh sempat juga di Makassar dulu album satu-satu konser di sini. Iya, Yang sempat album- dapat di Mandala. Betul. Dia datang di sekret ini kayaknya. Yang di sini. Yang Yang datang di Mandala. Mandala kalau album satu-satu. Ya, yang datang di sekret tuh. Ya, Bukan, Ortopis ya. enggak sebelum Rotopis, album 11 dulu gara-gara album 11 kan. Perlu namanya ini MSC, maka kita lupa semua. Makanya album berikutnya Rotopis yang Mandala itu. Saya ingat karena hilang sendal fungsi. Asik sekali. Berkesan sekali berarti itu, berkesan sekali. Oh, album yang ada apa album Mandala ada? Saya album paling di sana-sananya lagi andalan itu Slang 7 0 sama 0. Ini ada sejarah kayak Sejarah ada. Apa yang sahabat bisa diceritakan sedikit sejarahnya? Dirahasiakan itu kayaknya Bang. kalau Ipan apa? Kalau saya album keempat Generasi Biru. Woi, Terima kasih. kenapa bisa? Dan apa di situ lagu tak andalan? Itu juga. Kalau Iya. pokoknya album berkesan itu album yang pertama saya beli dalam bentuk kaset itu pakai uang jajan. Wah luar biasa. Generasi Biru. Si Biru berarti Iya. album Keempat. keempat nih. Iya. 95 94 kayaknya. Iya. Si kelas berapa ke saya itu? Kalau saya Nasami album 12 karena ada logo masuk. Oh Dah, ini dari album 12 itu sejak di situ tambah solid Slanker sebenarnya. Karena kan ada salah satu Slanker Makassar yang masuk logonya sebagai merchandise album. Nah, itu album ke-12, Rotopis. Oh jadi kita ini ada logota yang Iya. berkontribusi pada saat itu. Iya, karena kan awal saya gabung itu suka bikin-bikin gambar. Betul. Di anak-anak di Cendrawasih, di sekretnya Slankers toh. Saya suka bikin gambar-gambar, kirim-kirim ke Potlot, ke markasnya Slang. Dari situ ada Potlot lihat. Pas album itu tadi yang kita cerita tuh, album ke-11, Slang kan bikin ternyata untuk album berikutnya, dia bikin album live. Jadi semua lagu Slang direkam live di panggung. Itu ternyata kita bikin jumpa fans di Secret di Cendrawasih. Dari situ
saya salah satu yang mewakili MSC untuk apa namanya, kayak ngomong langsung ke Slang begitu, karena mereka langsung ada semua personelnya ke situ tuh. Tentang logo itu. Bukan, belum. Tentang anak-anak di sini, tentang Slankers, dan bagaimana apa yang kita kerjakan selama ini, karya-karyata, atau aku termasuk gambar-gambar yang saya bikin. Dari situ ternyata Bim Bim langsung bilang, bisa aku bikin logo begini, dengan gayanya dia, tak lo bisa nggak? Maksudnya lo bisa bikin gambar logo Slang tapi peace. Langsung saya bilang bisa, iya, karena harus bisa tuh, meskipun nanti gue mati bawa cara gue bikin ini tuh. Akhirnya saat itu gue bikin nih, ternyata saya pikir kayaknya ini maksudnya bahasa-bahasa akrab di dulu saat itu tuh. Ternyata betulan pas nongkrong di saya bikin kami Mbak, sebelumnya tuh saya bikin kan beberapa gambar, terus saya kirim ke sana. Pas kita nongkrong di mall di Martin itu kan tiap malam minggu, tiba-tiba ada SMS masuk bilang logo lo akan dipakai untuk album berikutnya. Luar biasa. Beri aplaus dulu. Buat teman-teman MSC. Jadi pada saat itu berarti kita sudah jadi bagian dari MSC. Iya, sudah jadi anggota MSC. Terus kan saya pikir, kayaknya bukan ini. Makanya saya konfirmasi ke anak-anak, siapa nomor ini? Pas teman-teman bilang, iya logo nomornya Bim Bim itu. Itu ternyata dia pakai ini. Akhirnya konser berikutnya betul dipakai untuk itu. Makanya saya bilang album kedua paling berkesan sama saya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya buat teman-teman MSC pada saat itu. Jadi kerjasama dengan teman-teman Slang di sana masih ada sampai sekarang komunikasi. Masih. Iya, karena koordinasi fans club seluruh Indonesia kan memang ada pusatnya. Kita ini termasuk cabang namanya, karena kan Makassar tuh. Iya. Setiap kota, setiap provinsi ada SFC-nya. Luar fans biasa. clubnya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin konser mana yang paling berkesan buat teman-teman MSC ini, entah itu di Sulawesi ataupun di luar Sulawesi kan kadang juga teman-teman dari Makassar itu ada yang keluar cuma untuk nonton konser itu. Ada. Mungkin Ipan dulu mungkin. Karena dia tidak pernah Alfa kalau main. Saya sering Alfa. Jadi beberapa di sini. Kalau menurut saya, kalau konser yang paling berkesan itu konser di tahun berapa yang Dalam Damai, yang Slang Fit Iwan Fals. Wah, di Karibo. Iya, bukan di Mandala, yang Slang Fit Iwan Fals. Ini terbukti bahwasanya lama ini bareng-bareng. Hingga teman-teman MSC sendiri lupa. Main sore, dia main sore. Makanya banyak orang yang ada manja. Ya, betul. Tidak ada yang manja kedan. Itu yang paling berkesan menurut saya. Betul berkesan tahu, karena pertama kalinya itu kita nonton live Slang sama Iwan Fals. Ya. Itu andalan dulu. Kayaknya itu menurut saya. Kalau ada yang mana konser ada? Kalau saya yang Sondrenalin tahun berapa ya kemarin? Iya. Tidak, yang di TPC, yang di iya. Karena di sana itu abang pada saat itu kan langsung personil Slang itu turun ke jalan. Dia nyari-nyari kita, mana ini yang mana ini. Nah, itu yang paling berkesan bagi saya. Karena langsung disapa sama orangnya kan, sama personil Slang itu. Ya, luar biasa. Iya. Mungkin banyak. Tapi yang di Luwu kayak yang paling asik waktu kita di Luwu gitu. Yang Ibu Indah. Oh iya, yang karena kita yang di Sulbar. Jauh nih. Wah, itu Teman-teman MSC sampai ke sana. ya, sampai ke sana. Itu sampai kita Effortnya ke sana. Betul. itu yang paling berkesan. Baru hujan ya. Iya. Hujan. Tapi tetap Ya, semangat. pada tetap saat semangat, iya. Itu yang paling berkesan saya. itu. Bang Firman, yang paling berkesan gimana? Kalau saya yang di Mandala, yang itu tadi yang album 11 karena hilang sendal jalan kaki pulang deh, nggak pakai sendal Pak, yang sama Naif. Iya. Itu yang paling berkesan saya. Maksudnya berkesan karena tidak diingat kita sampai sekarang. Yang lain semuanya berkesan semua aja. Cuma itu yang paling selalu saya cerita karena baru kalau kemarin kebeli itu Pak, sendal hilang. Luar biasa. Jadi selama menjadi Slanker hingga saat ini, suka dukanya itu apa? Buat teman-teman MSC mungkin. Kalau saya sih sukanya banyak iya, karena kan ternyata ini pertemanannya Slanker
bukan cuma di Makassar. Memang kita Makassar Slankers Club, tapi ternyata seluruh Indonesia, bahkan banyak juga di teman-teman dari luar. Jadi biar anak teman-teman itu kalau kemanapun dia pergi biasanya cari saja secretnya atau tempat ngumpulnya Slanker di kota yang dia pergi. Biasanya pasti akan ada yang bantu nginap ke apa Ketemu ya. Itu yang paling saya suka sebenarnya, karena solidaritas pertemanannya itu Slankers nggak ada matinya. Kalau dibilang dukanya, semua sih sebenarnya pasti ada dukanya, tapi lebih bagus kita ingat sukanya mungkin. Atau ada yang mau ditambahkan, ada masalah suka semua ini suka dukanya kan masing-masing beda-beda, ada pengalaman bergabung di seru-serunya Slanker. Kalau saya selama gabung di MSC sukanya itu banyak, selain ketemu sama teman-teman yang sejiwa, yang satu kesukaan, kegemaran, satu fans club tuh, senang sama slang. Ya. Terus banyak dapat pelajaran dari komunitas ini. Kalau sekarang dukanya, saya pengen MSC kayak dulu lagi. Betul. Balikin MSC kayak dulu lagi. Balikin. Balik. Itu yang saya mau. Karena sekarang jarang. Maksudnya MSC udah kayak dulu lagi, kayak vakum gitu. Betul. Cuma adit lagi slang tuh baru kumpul. Saya maunya kayak dulu. Mungkin karena adanya kesibukan masing-masing. Iya. Iya, itu juga masuk perhitungan itu. Mungkin dari Bunda? Kalau dukanya Bang Alex, saya ditanyakan tuh, kadang saya bilang, orang di rumah itu kalau kita pulang ngumpul tanya, apa semua kau bikin di luar itu, nah rumahmu ada. Itu Ji yang saya bilang, kok kayak begitu ya, tapi ya terbayar semua itu solidaritasnya kita kalau sampai keluar kan. Betul. Mau makan tidak makan, yang jelas kita kumpul dulu gitu loh. Belakangan itu kalau dimarahi lewat itu apa enggak. Kalau saya semua kemanapun pasti ada teman. Betul. Iya. Apalagi kalau di Makassar gitu. Wah, jalan ke sini ternyata itu teman. Intinya semenjak masuk di MSC di mana-mana teman, alhamdulillah. Iya. Semakin banyak teman lah. Iya. Apalagi kalau di tempat yang dibilang sangar kayak apa, justru di situ banyak teman. Ternyata banyak slankers di situ. Iya. Nah, ini pertanyaan lebih menarik lagi. Berbicara masalah lagu kan masing-masing itu kita punya kenangan di lagu itu. Lirik yang paling kena atau yang jadi motivasi itu lirik yang mana? Kalau saya sih pribadi yang gara-gara kamu. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman mungkin. Kalau saya banyak, hampir semua sih sebenarnya. Tapi kalau disuruh pilih satu, pasti Pirus tuh. Makanya teman-teman di Slanker dia namanya Pirus. Karena dulu saya kerja di tempat stiker tuh, makanya disingkat gitu Firman Stiker begitu. Mungkin itu saya kalau lagu Pirus saya yang suka. Kalau Ipan, kalau saya yang paling berkesan Bim Jangan Menangis di album ke-7. Itu yang paling berkesan. Selain saya, maksudnya kena juga di hati. Idola yang di antara kelima personel itu saya identik sama Bim Slang. Jadi lagu yang paling yang di antara 25 album itu Bim Jangan Menangis. Memang sih. Kalau Bunda? Kalau saya di Bidadari Penyelamat, di mana-mana ada ini kan, kalau ada perempuannya barangkali iya. Bisa lebih adem kalau ada perempuannya di dalam apa. Kalau saya terlalu manis. Nah, terlalu banyak lah kenangan di situ semuanya tuh. Di lagu itu. Banyak. Apalagi di rumah kan secret tuh. Kita tahu semuanya. Teman-teman dulu ngumpul tuh. Semua gaya ada di situ. Sampai orang tua lihat, wah, mau jadi apa semua ini nanti teman-teman. Tapi alhamdulillah semua pada banyak yang berhasil ya. Buktinya salah satu saudara kita Firman. Ya,
Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin dicicipi dulu kopinya. Silakan. Ngomong-ngomong masalah slang, personil slang ada 5. Balon itu personil slang ada 5. Dari teman-teman ini, andalan tak yang mana yang kena banget sama kita ini? Mungkin dari Bang Gafar dulu. Kalau saya kakak. Iya, kakak. Ada apa andalannya gitu? Sama dong, Mas Kakak dong. Kakak, alasannya apa itu? Iya. Nggak bisa kakak. Kalau dia humble, abang, dia apapun itu dia berani langsung tanyakan, dia kenal betul yang mana yang paling apa namanya, pokoknya ada sesuatu di jalan apa dia langsung menyampaikan ke kita di mana temannya tadi yang jatuh, di mana. Komunikasi Iya aktif betul, ya. iya, Dengan enggak ada teman-teman sekat slang, bagi betul. saya, iya enggak ada sekat abang. Luar biasa. Ya kalau saya Bim slang dong. Tim Bim. Kalau saya ya Bim juga sama Abdi, karena kan Abdi misterius kayak begitu ya. Ya enggak pernah tahu, enggak pernah dia mau diinterview apa segala macam. Makanya saya lumayan ini juga karena dia misterius sama Bim karena Bim kan yang seperti kayak motornya Slang begitu ya. Slang adalah Bim begitu. Makanya saya suka karya-karyanya Slang karena karya-karyanya Bim. Luar biasa. Biasa lah. Mungkin pertanyaan berikutnya ini yang lebih intim. Apa harapan teman-teman ini untuk MST ke depannya atau buat teman-teman slanker yang lainnya yang pada saat ini mungkin pada vakum, yang mungkin menganggap bahwasanya teman-teman pun ada nih, padahal ada aja, cuman kurangnya nih komunikasi antara teman-teman semua. Mungkin harapan tak ke depannya apa itu buat MST? Semoga dengan adanya kegiatan ini, saya berharap MSC bisa kembali seperti dulu. Kita bisa solid lagi. Memang kita sudah punya, ya masing-masing punya kesibukan, tapi setelah adanya kegiatan ini, semoga kita bisa seperti dulu lagi. Ya, itu harapan saya. Makanya saya terima kasih sekali sama Firman ini yang punya ide. Ya, Iman, apa harapan Pak ini untuk MSC? Sama harapannya Bang Gafar. Saya berharap MSC bangkit lagi. Kita sama-sama lagi. Iya. Kalau bisa nanti di acara ini, nanti di acara tanggal 8 sebut pendaftaran slankers toh, kalau bisa. Kalau yang regenerasi lah, anak baru. Ya, itu yang tidak ada mungkin. Iya, yang mau regenerasi baru lagi. Betul. Buat pendaftaran. Anak-anak yang mau mendaftar, cuma dia nggak tahu Iya. mana kan. Mudah-mudahan nanti acara ini Ya bisa. Kalau ada apa Ada. sama atau bagaimana? Sama harapan saya. Apalagi Bang Firman, kita justru karena saya berharap MSC tetap eksis dan berkembang, mungkin dan sebisa mungkin terkader kembali. Makanya ini saya inisiatif untuk bikin ini kegiatan. biar lebih erat lagi. ke Ya, depan. biar kita yang sudah puluhan tahun ini berteman semakin solid lagi, dan kita menjadi contoh untuk generasi berikutnya bahwa meskipun kita cuma fans club ini, tapi kan bukan sekedar fans club ini, solidaritasnya sangat kuat di dalam kekeluargaan ini. Itu saya harapannya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saran atau tanggapan teman-teman mengenai event One Night Stand kali ini? Nanti itu kedepannya kita harus seperti apa? Ya, kalau tadi kan mengenai MSC, ini mengenai khusus event yang Khusus event yang akan kita adakan ini nanti. Apa tanggapan? kalau saya harapanku semoga bisa kita bikin event yang lebih besar lagi tuh setelah ini. Iya. Itulah kedepannya Semoga tuh ya. Masa tahun kapan kita pernah undang slang atas nama MSC? Kenapa tidak kita bisa undang lagi tuh? Itu. Saya harapanku itu ke depannya. Kita mulai dari Ini dulu tuh. Nah, mudah-mudahan ini dari batu loncatan tuh untuk lebih bagus lagi. ada. Ya mungkin setelah ini itu tadi yang kita bilang
eh, ada lagi seperti kemarin ya, acara-acara kita ada yang lebih besar dari setelah ini. Dan saya lihat bayangan di acara ini kan ada wadah untuk teman-teman kita yang mungkin punya jualan atau apa, kan itu kan membantu kita semua. Sekaligus silaturahmi. Iya, silaturahminya tidak terputus. Kalau saya, acara One Next Time ini harusnya jadwalkan acara tahunan. Iya. Seharusnya sih. Iya, tahunan. Karena kalau di pusat kan ada Slankers Day, ya kan tiap tahun. Saya maunya kalau yang di Makassar dikenalnya One Next Time, maunya tiap tahun kita buat, tapi di tempat yang berbeda atau di tema yang berbeda. Tapi tetap namanya One Next Time. Betul. Iya. Kalau saya sih sebenarnya iya. Targetnya akan menjadi event rutinnya kita ini. One Next Time itu kan sebenarnya judul lagunya, slang salah satu judul lagunya. Sebenarnya itu kan dia artinya kencan satu malam itu. Cuma kan ini maksudnya ini kita perluas ki maknanya ini lagu. Karena kan lagu-lagunya slang itu bukan, kadang-kadang kita maknakan yang bagaimana, ternyata lebih luas ki jangkauannya. Itu harapanku, maksudnya dengan event ini kita lebih luas lagi jangkauan kita sebagai slanker begitu. Terus ya insya Allah kita akan rutin adakan ini paling tidak minimal per tahun lah. Siapa tahu ada rezeki ke depannya nanti kita bisa betul-betul undang slang jadi bintang tamunya begitu. Nah, kenapa tidak? Nah, jadi buat teman-teman slanker, kalian harus catat ini bahwasanya event ini yang akan dibuat di tanggal 8 itu akan jadi event tahunan insya Allah, dan akan lebih besar lagi ya dari Insya Allah, sekarang. insya Allah. Amin, amin. Dan pertanyaan terakhir yang masih jadi fenomenal pada saat ini, pribadi saya ya khususnya, ada salah satu lagu slang yang saya juga kurang paham karena kurang mendalami lirik itu, yang berjudul Reaksi Kimia. Menurut teman-teman lagu ini tentang apa? Siapa yang mewakili dong? Ini pemain. Saya bisa mewakili. Karena mewakili. Yang mewakili. Semua. Ini seru-seruan sih supaya saya kita Lagu Reaksi Kimia itu Tunggu kalau dulu, nggak salah mungkin dikasih tahu semangat dulu biar lebih. kalau menurut saya kalau Reaksi Kimia ada di album Generasi Biru, album keempat. Reaksi Kimia itu menceritakan kalau menurut saya dari kacamata saya mungkin saat itu dalam ini slang masih dalam pengaruh narkoba, pastilah ekspresinya slang saat itu. Ekspresi Sebagai perwakilan anak muda Indonesia kan. ada yang kayak liriknya aku ingin itu kan Ya, itu. ingin sekali bercinta. Kayaknya kalau dari dalam itu nge-seks ya. Kayaknya itu. Mungkin ada tambahan dari lirik lain. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman MSC yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, dan buat audiens semua terima kasih banyak yang sudah menempatkan waktunya pada hari ini. Kalian luar biasa, dan semoga harapan saya dan teman-teman yang lain MSC kedepannya itu makin solid, makin besar, dan makin luar biasa lagi seperti kemarin-kemarin, tonton kemarin yang pada saat itu masih sering nongkrong bareng. Yang sering saya lihat itu sih pada saat itu di Mall Ratu Indah, pada saat itu hampir setengahnya mall full. Lain lagi nih dengan komunitas-komunitas lain, itu baru slang. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bang Gafar, Bunda, Bang Ivan, semua Bang. Mungkin dengan berakhirnya perbincangan kita kali ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di konten kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support dengan channel ini. Kalian semua luar biasa, sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua. Akhir kata, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.